Lintas Jogja Malam. Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam pendengar Wan An Wan Sang Hao. Pendengar, dalam kosmologi Tiongkok dikenal upaya agar tetap sehat dan bahagia. Melalui karya seseorang yang berjudul Te dan Tao yang digabungkan dan diperkenalkan sebagai Tao Te Ching yang memiliki 5.000 huruf Tionghoa. Hal ini mengajarkan kesehatan dan kebahagiaan. Lalu, langkah apa yang diambil? Dalam dialog budaya Tionghoa yang disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, saya Dina Febrina akan menemani suasana hari Minggu Anda bersama Ko Hendrik Tanuwijaya, pemerhati Feng Shui, mindfulness, dan arsitek dalam satu perbincangan kita sehat, bijak, bahagia dalam kosmologi Tiongkok setelah satu lagu berikut. 轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛，看看忙碌的世界是否依然孤独地转个不停。春风不解风情，吹动少年的心，让昨日脸上的泪痕随清风干凉。 抬头寻找天空的翅膀，候鸟出现它的影迹，带来远处的饥荒，无情的战火依然存在的消息。玉山白雪飘零，燃烧少年的心，是真情融化成音符，倾诉遥远的祝福。 唱出你的热情，伸出你的双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，为明天献出虔诚的祈祷。谁能不顾自己的家园？ 抛开记忆中的童年，谁能忍心看那昨日的忧愁带走我们的笑容？青春不解红尘，胭脂沾染了灰，让久违不见的泪水滋润了你的面容。唱出你的热情，伸出你的双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，为明天献出真诚的祈祷。轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛。 看看忙碌的世界是否依然孤独地转个不停。日出唤醒清晨，大地光彩重生，让和风拂出的音响谱成生命的乐章。唱出你的热情，伸出你的双手，让我拥抱着你的梦。 让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，让我们期待明天会更好。唱出你的热情，伸出你的双手，让我拥抱着你的梦。 让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，让我们期待明天会更好。
RRI Yogyakarta, Radio Tangga Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Wan An, selamat malam Ko Hendrik, apa kabarnya? Malam, baik. Mudah-mudahan tetap sehat, semangat selalu ya. Ya, terima kasih. Semoga Mbak juga diberkahi kesehatan. Terima kasih. Nah, dewasa ini untuk bisa hidup bahagia perlu sedikit upaya ekstra. Kalau Tiongkok mengajarkan kita untuk sehat dan bahagia, maka apa yang harus dilakukan ini Ko Hendrik? Oke, jadi secara kosmologi atau peradaban Tiongkok ya, bagaimana cara kita sehat dan bahagia, itu pertama adalah dari keseimbangan. Jadi keseimbangan apa? Di Tiongkok dikenal dengan 5 unsur. Jadi ada tanah, ada api, air, kayu, dan logam. Jadi peradaban Tiongkok percaya bahwa kehidupan manusia itu harus seimbang kelima-limanya supaya kita bisa sehat, bahagia, bahkan berkecukupan. Kalau elemennya tidak seimbang, maka mungkin kita misalnya bisa sehat, tapi nggak berkecukupan. Atau mungkin berkecukupan, tapi nggak sehat. Atau bahkan bisa dibilang banyak kekurangannya gitu. Tapi yang pasti, tidak mungkin hidup manusia itu semuanya serba kekurangan. Pasti kita punya kelebihan. Hanya saja kadang kekurangan ini kan membuat kita sangat kesusahan. Nah, peradaban Tiongkok berkata bahwa yuk kita seimbangkan kelima unsur tersebut. Nah, kaitannya apa sih? Elemen sama sehat, dan bahagia, kaya gitu. Gimana cara mikirnya gitu ya. Nah, jadi peradaban Tiongkok ini menghubungkan 5 elemen ini dengan banyak sekali aspek kehidupan manusia. Misalnya, 5 elemen ini dihubungkan dengan 5 organ tubuh. Nah, kalau Anda misalnya kekurangan contoh elemen api, maka jantung Anda akan cenderung lemah. Begitu. Jadi caranya gimana? Ya dikuatkan elemen apinya, dikuatkan jantungnya supaya nanti sampai tua jantungnya baik. Itu salah satunya. Kemudian 5 elemen ini juga dikaitkan dengan pekerjaan. Jadi misalnya kalau Anda butuh elemen kayu, jadi Anda boleh sebaiknya bekerja sebagai penulis. Karena itu akan membuat hidup Anda merasa fulfilled, ya, terpenuhi tujuan hidup Anda. Tapi kalau Anda tidak melakukannya, nanti selama Anda hidup, Anda mencari-cari terus, kiranya pekerjaan yang cocok buat saya apa ya? Jadi galau terus gitu. Nah, jadi akhirnya kalau kita sudah ketemu kerjaan yang cocok, bisa jadi itu menjadi sumber rezeki kita juga ya. Nah, itu hubungannya kenapa kita harus menyeimbangkan kelima elemen. Jika kita terlalu banyak di satu elemen, misalnya unsur tanah kita terlalu kuat gitu, sehingga lambungnya sangat-sangat kuat, itu pun juga jadi masalah gitu akhirnya lambungnya. Karena terlalu kuat unsur di sana. Atau mungkin karena kita terlalu kuat unsur api misalnya, sehingga kita mungkin kerja di batu bara, akhirnya malah jadi kurang begitu menghasilkan gitu misalnya. Jadi maka harus diseimbangkan dengan elemen lain, yaitu dengan cara bekerja di elemen yang dibutuhkan, ataupun juga pada saat terkait dengan kesehatan, maka kita juga bisa melakukan aktivitas atau memperkuat organ yang elemennya lemah. Begitu. Pertanyaan saya dan juga pendengar RRI ini, Ko Hendrik. Kalau menyeimbangkan ini kan satu hal yang nggak mudah, apalagi juga kita tidak tahu apa yang kurang, apa yang lebih. Bagaimana ya caranya? Nah, kalau dari saya bilangnya ilmu pengetahuan perhitungan Tiongkok, maka kita harus melihat dari perhitungan tanggal lahir. Karena peradaban Tiongkok sejak zaman dinasti Tang, terutama mereka sangat maju dalam bidang astronomi, astrologi, dan geologi. Sehingga pada zaman itu muncul banyak para ilmuwan yang sangat mendetail dalam penelitian mereka akan benda-benda langit dan juga morfologi tanah. Sehingga akhirnya muncul ilmu yang namanya Feng Shui, pernah dengar ya? Sama juga ilmu pengetahuan yang namanya Pak Zi, di mana kita bisa menghitung elemen-elemen dari diri kita yang kurang berdasarkan tanggal dan jam lahir. Nah, kemudian Feng Shui juga membantu, gitu ya. Feng Shui nantinya juga membantu jika ada elemen yang kurang, maka bisa juga dibantu secara geologi. Nah, itu ilmu yang membaca apakah tanggal lahir kita ini terlalu banyak elemen tertentu atau kekurangan elemen tertentu. Jadi kita harus lihat itu dulu memang. Artinya memang berusaha untuk mencari tahu begitu ya? Iya, harus lengkap datanya. Kalau misalnya kemarin ada yang nggak tahu gitu, misalnya tanggal lahir saya tepatnya kapan ya, saya kan orang lama nggak pernah nyatet, wah itu repot. Jadi kita juga bingung.
entah berhubungan atau tidak, tetapi Tiongkok juga terkenal akan dewa-dewi begitu. Nah, menurut Anda ini mitos atau memang orang bijak yang hidup di masa lalu dan mengajarkan sesuatu kebaikan begitu? Beberapa memang orang yang benar-benar hidup zaman dulu, banyak tokoh-tokoh yang banyak membantu masyarakat atau karena ajaran-ajaran kebijaksanaannya sehingga mereka dihormati sebagai dewa-dewa gitu. Dan ini sebenarnya pola pikir daripada semua masyarakat sebelum era modern ya. Jadi mereka berpikir bahwa orang yang dihormati itu nanti setelah meninggal bisa dihormati sebagai dewa. Bahkan sampai sekarang pun juga masih kontinu gitu ya untuk beberapa kelompok masyarakat. Tetapi sekarang di zaman modern kan semua banyak berubah ya. Kita berpikirnya sudah bukan soal dewa-dewi lagi gitu. Kalau misalnya di zaman dulu agama dan spiritual itu memegang peranan penting. Sehingga orang yang kita hormati menjadi divine gitu ya, atau didewakan, dihormati sebagai sosok spiritual yang misalnya ada di surga gitu ya, kita kenal sebagai dewa-dewi dan sebagainya. Nah kalau sekarang sebenarnya perbandingannya apa sih? Kalau kita lihat sekarang, kalau kita lihat film-film gitu ya, kita kan jadinya ingat ya sama film-film gitu. Okay. Misalnya katakanlah film superhero Marvel gitu. Apakah kurang lebih karakter mereka juga semacam didewakan tanda petik gitu ya? Ya juga ya. Sekarang orang suka banget dengan karakter Marvel gitu ya. Dan kenapa? Karena cerita-cerita mereka, value-value yang mereka bawa itu menjadi contoh masyarakat modern gitu. Bagaimana cara mereka bisa berbakti pada masyarakat, menjadi pahlawan bagi masyarakat. Dan itu nilai-nilai yang mau kita ambil. Nah jadi sekarang perihal dewa-dewi di masyarakat Tionghoa ini, selain yang memang orang historis, yang memang kita mau belajar value-nya sama, kan juga ada yang tidak historis nih. Nah, bagaimana kita menyikapinya gitu? Menyikapinya adalah seperti ini. Jika kita ingin belajar tentang value atau nilai, maka lebih enak kalau kita belajar itu dari suatu sosok kan. Alih-alih kita baca teks bahwa, oh kamu harus berbuat baik, oh kamu harus tidak membunuh misalnya. Alih-alih seperti itu, kalau misalnya saya buat nilai-nilai ini sebagai satu sosok gitu ya, satu sosok superhero atau tokoh yang menginspirasi saya dengan cerita hidupnya, maka itu lebih relate ke kita gitu ya, sehingga kita terinspirasi untuk berbuat kebajikan di kehidupan sehari-hari. Nah, menurut saya sih dewa-dewi itu juga fungsinya demikian gitu. Fungsi utamanya adalah menginspirasi kita untuk berbuat kebajikan dan menolong orang lain gitu, karena kisah-kisah mereka kan selama ini seperti itu. Nah, perihal nanti ada yang tidak historis, ya itu adalah cara orang masa lalu untuk membuat kita bisa berbuat kebaikan. Menurut saya seperti itu. Sama seperti sekarang kita membuat banyak tokoh-tokoh yang ya mungkin fiksi, tapi terasa nyata juga ya. Dan beberapa juga tokoh-tokohnya didasarkan atas tokoh nyata juga. Mereka terinspirasi dari tokoh yang memang pernah hidup. It's okay, itu pun juga menurut saya sah. Yang penting kita belajar sesuatu yang berharga dari tokoh tersebut. Maka dari itu, mengapa orang Tiongkok menghormati dewa-dewi? Karena mereka melihat ada nilai-nilai dari mereka itu yang menginspirasi mereka sehingga bisa diterapkan di hidup, sehingga hidupnya juga bisa apa? Ya kembali kita karena nilai-nilai kebajikan dipraktekkan, kita bisa menjadi sehat, bisa menjadi kaya dengan cara yang pantas, gitu ya, juga bisa bahagia. Oke, artinya lebih pada keteladanannya ya? Benar, jadi meneladani nilai-nilainya. Kalau Tiongkok sendiri juga terkenal akan filsafatnya. Apakah ini ada korelasinya dengan para tokoh tersebut? Oke, jadi di zaman dulu ya, kira-kira mungkin masa sebelum dinasti Han, yaitu sebelum Masehi itu bahkan dikenal 100 aliran pemikiran. Jadi 100 aliran filsafat, bayangkan ya. Banyak sekali aliran pemikiran di Tiongkok. Sebenarnya itu sangat wajar, bukankah di masyarakat sekarang juga banyak sekali aliran pemikiran ya, di masyarakat modern, malah lebih banyak. Dan di saat itu mengapa muncul banyak sekali filsafat ya, karena di masyarakat ada banyak sekali penderitaan gitu. Sehingga mereka memunculkan banyak filsafat dengan tujuan untuk agar masyarakat itu bisa mengadopsi nilai mereka, dan dengan harapan ketika mengadopsi nilai mereka, maka kesusahan hidup mereka akan juga berkurang, gitu. Sehingga mereka akan bisa menjalani hidup dengan baik. Nah, itu banyak sekali filsafat di Tiongkok akhirnya kan. Dan terutama setelah dinasti Han, ya 100 pemikiran itu menjadi berkurang pamornya,
Dan hanya kira-kira seingat saya ada sekitar 10 aliran pemikiran yang berlangsung cukup lama, sampai ratusan tahun Masehi setelahnya gitu. Termasuk yang paling utama itu yang tidak kenal sekarang yaitu Taoisme, Konfusianisme, dan Buddhisme. Nanti juga ada yang legalisme, Mohisme gitu ya. Adakah benang merah di antara aliran tersebut atau filsafat tersebut yang masih berkembang bagus hingga kini? Yang hingga kini masih berkembang cuma 3 ya, kalau kita lihat. Cuma Taoisme, Konfusianisme, dan Buddhisme. Kalau yang lain udah lewat kayaknya. Lebih mengajarkan pada apa sih? Oke. Jadi sebenarnya ketiganya ini bisa dibilang punya ajaran yang komplit dalam sistemnya masing-masing ya. Tetapi kalau kita melihat penekanannya, mungkin kita bisa lihat perbedaannya yang paling mudah gitu. Yaitu misalnya kalau Konfusianisme dia mengatur hubungan antar manusia, jadi etika, nilai-nilai kebajikan antar manusia, kehidupan bermasyarakat, itu banyak dibahas, lebih banyak di Konfusianisme. Bukan berarti ajaran 2 lainnya nggak bahas, ada bahas. Cuma Konfusianisme lebih menekankan itu. Nah kemudian Taoisme lebih membahas tentang kesehatan dari tubuh. Sehingga dia juga mengajarkan misalnya olahraga gitu ya. Kalau kita lihat Tai Chi, Qigong, itu berasal dari Taoisme. Kemudian obat-obatan, itu banyak sekali ilmu Taoisme di sana. Atau mungkin juga ilmu Feng Shui, ilmu Pak Zhi tadi ya, yang membaca tanggal jam lahir segala. Itu semua adalah bagian dari Taoisme. Ya, jadi ilmu-ilmu yang membantu masyarakat untuk bisa bugar gitu ya, dari segi jasmani ataupun materi, namun dengan perhitungan yang lebih, saya kira kalau di zaman dulu itu yaitu sains zaman dahulu gitu ya. Jadi Taoisme itu lebih mengeksplorasi area sains, alih-alih membahas tentang etika-etika bermasyarakat. Tapi juga bukan berarti di Taoisme nggak ada etika bermasyarakat, ada. Cuma penekanannya beda, sama dengan Konfusianisme. Mereka juga ada membahas tentang Qigong, tapi tidak sedalam Taoisme. Kemudian yang Buddhisme membahas apa? Buddhisme membahas tentang pikiran. Nah ini berbeda lagi. Bagaimana kita bisa mengolah pikiran. Jadi zaman sekarang banyak ngetren meditasi ya, terutama di masa COVID atau mindfulness. Itu berasal dari Buddhisme. Ya, jadi Buddhisme mengajarkan bagaimana sih kita bisa menata pikiran kita sehingga kita bisa bahagia tanpa satu alasan khusus tertentu. Oke, kali ini kita beralih tentang kosmologi karena satu hal yang menarik ya. Nah, sebenarnya apa itu kosmologi dan digunakan untuk apa ya, Ko Hendrik? Oke, kalau kita bicara kosmologi Tiongkok, maka kita akan lebih banyak membahas tentang Tao ya. Kata Tao sendiri itu kalau di India itu padanannya Dharma, atau di Indonesia menggunakan kata Dharma ya. Kalau kita lihat di nama sekolah gitu ya, atau nama institusi, kan banyak nama Dharma dipakai. Maksudnya apa? Dharma itu kebenaran. Maka Tao itu juga kurang lebih memiliki arti yang sama. Tetapi di Tiongkok sendiri artinya Tao itu adalah jalan, sang jalan. Jadi bisa dijadikan jalan kebenaran yang masih ditapaki oleh umat manusia. Nah, tapi Tao itu juga bukan hanya sekedar jalan. Tao itu adalah tentang seluruh dari alam semesta itu sendiri. Sebelum, sesudah, ataupun sedang terbentuknya alam semesta. Jadi melampaui apa yang bahkan dipahami oleh diri kita sendiri. Nah, kosmologi ini sungguh berperan dalam kehidupan kita sebenarnya gitu. Hanya saja mungkin kita tidak terlalu menyadarinya gitu. Karena yang namanya kosmologi itu kita sudah akan berbicara tentang alam semesta, which is kehidupan sehari-hari kita ya adanya di alam semesta kan. Gitu ya. Kita mau punya spiritual, kita mau menata jasmani, kita mau bekerja, berhubungan dengan orang, itu semuanya kan terjadi di alam semesta. Maka sebenarnya kita juga sedang berada dalam suatu proses yang ada di kosmos, begitu ya. Maka dari itu juga merupakan bagian dari ilmu kosmologi sebenarnya. Karena kita sedang menjalani ruang dan waktu. Nah, kosmologi sendiri itu sebenarnya membahas tentang ruang dan waktu ini. Bagaimana ketika kita berada di ruang saat ini, kita bisa mendayagunakan potensi kita sepenuhnya gitu. Bagaimana ketika kita menjalani hidup kita di waktu saat ini, nah bagaimana kita bisa menjalani waktu ini sebaik-baiknya.
Nah, kosmologi Tiongkok mengajarkan hal itu. Bagaimana kita bisa menjalani ruang dan waktu ini sebaik-baiknya. Nah, kalau dihubungkan dengan Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme tadi, maka kita bisa sambungkan gitu. Bagaimana di lokasi saya yang hidup di sini saat ini, saya bisa sebaik-baiknya beretika baik gitu. Saya bisa sebaik-baiknya menjaga tubuh saya. Dan saya bisa sebaik-baiknya menjaga pikiran saya di momen kini di sini. Begitu. Jadi itulah yang diajarkan oleh kosmologi Tiongkok. Ini luar biasa sekali ya. Satu hal yang tidak kita sadari padahal sebetulnya menjadi bagian dalam hidup kita, begitu ya, Ko Hendrik? Iya, jadi ajaran yang menurut saya membumi, yang bisa dipraktekkan semua orang gitu. Jadi ajaran di peradaban Tionghoa ini bukan sesuatu yang susah gitu ya. Sekarang juga tak perlu Anda belajar bahasa Mandarin untuk bisa paham itu. Bahasa Inggrisnya udah banyak gitu. Anda googling juga mungkin ada beberapa kitab sekarang juga sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, khususnya yang misalnya kitab Tao Te Ching atau kitab Analeknya Konfusian. Atau kemudian jika mau belajar tentang Buddhisme juga sudah banyak banget buku dalam bahasa Indonesia. Komik-komik Zen dan sebagainya. Jadi saya kira cukup mudah bisa Anda akses.你哭着对我说，童话里都是骗人的，我不可能是你的王子。也许你不会懂，从你说爱我以后，我的天空星星都亮了。我愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。你哭着对我说，童话里都是骗人的，我不可能是你的王子。也许你不会懂，从你说爱我以后，我的天空星星都亮了。我愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。我要变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。我会变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。
Anak sebagai generasi penerus bangsa harus terpenuhi haknya. Makanan bergizi, sehat jasmani dan rohani, jaminan perlindungan fisik dan mental, serta pemahaman anak untuk memiliki jiwa sosial dan kemanusiaan. Namun pandemi COVID-19 telah melanda hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Apakah nasib anak masih terpenuhi di saat orang tua sibuk berkutat dengan ekonomi yang kian sulit, bahkan bila orang tercinta di sekitar anak turut terpapar pandemi ini? Seiring dengan penyebaran COVID-19 secara global, WHO dan UNICEF berupaya melindungi anak dan keluarga mereka di Indonesia dengan memberikan edukasi dan informasi keselamatan. Orang tua dan lingkungan mengajarkan anak untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak 1 hingga 2 meter dengan orang lain. Solusi belajar di rumah yang inovatif, serta melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan. Anak-anak generasi penerus bangsa, sayangi dan lindungi mereka. Survei The Media and the Mood of the Nation mengatakan orang yang sering mendengarkan radio akan terlihat lebih bahagia dibandingkan dengan pengguna komputer atau penikmat televisi. Tidak hanya itu, radio dapat meningkatkan rasa bahagia hingga 3 kali lipat. Belajar sabar menunggu hingga request lagu diputar. RRI Yogyakarta, Radio Tangga Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru.最大的欢喜就是等到了你，是你带我走出那片沼泽地，从我们交换心物，深情相望那刻情，我的余生就是你。我希望50年以后你还能在我左右，和你坐在摇椅里，感受那夕阳的温柔，听微风轻轻地吹，听河水慢慢地流，再聊聊从前日子，刚谈恋爱的时候。我希望50年以后左右，那时都已白了头，还想听你叫我丫头，轻轻牵着你的手，紧紧靠在你胸口，这个画面是不是就叫做长相厮守？带我走出那片沼泽地，从我们交换心物，深情相望那刻情，我的余生就是你。我希望50年以后
在我左右，和你坐在摇椅里，感受那夕阳的温柔，听微风轻轻地吹，听河水慢慢地流，再聊聊从前日子，刚谈恋爱的时候。我希望50年以后，你还能在我左右，那时都已白了头，还想听你叫我丫头，紧紧牵着你的手，紧紧靠在你胸口，这个画面是不是就叫做长相厮守？我希望50年以后，你还能在我左右，那时都已白了头，还想听你叫我丫头，紧紧牵着你的手，紧紧靠在你胸口，这个画面是不是就叫做长相厮守？Nah, Ko Hendrik, kalau tentang kosmologi tersebut memang sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita. Bagaimana ya cara kita untuk mungkin memanfaatkannya begitu? Cara kita memanfaatkannya mungkin juga kembali pada poin pertama tadi ya. Kita mau mengkaji kebijaksanaan Tionghoa, maka kita perlu untuk mau belajar ilmu-ilmunya yang available. Contohnya yang pertama adalah tadi yang Pak Jo tadi, menganalisa kekurangan elemen kita. Kita butuhnya apa. Dan biasanya itu juga nanti nyambung gitu ya. Nanti yang analisa Pak Jo Anda atau analisa perhitungan tanggal jam lahir Anda, itu nanti kebanyakan akan cocok pada saat Anda pergi ke Shinsei ya, atau tabib tradisional Tionghoa. Itu analisanya bisa cocok, padahal si Shinsei atau tabib ini dia nggak pernah lihat tanggal jam lahirmu gitu. Tetapi tiba-tiba bisa klop aja gitu. Berarti kan sudah ada perhitungan yang sangat luar biasa yang bisa kita lihat ya dari ilmu pengetahuan Tiongkok ini. Nah, jadi jika Anda tahu, maka Anda bisa memanfaatkannya, yaitu apa? Anda bisa mengenali potensi diri Anda pada saat Anda misalnya membuka Pak Jo, ya. Anda bisa tahu, oh kelebihan saya ini, kekurangan saya ini. Mengapa saya bisa punya sifat seperti ini? Oh ternyata saya seperti ini. Nah, bukankah itu sangat bermanfaat untuk mengenal diri Anda sendiri, sehingga Anda bisa mengarahkan hidup Anda sesuai dengan potensi Anda, alih-alih Anda membuang waktu untuk mencari-cari terus-menerus. Kemudian dengan ilmu Feng Shui, Anda bisa menata rumah Anda untuk mendukung kesehatan ataupun rezeki Anda sendiri. Nah, itu pun kan juga sangat luar biasa ya, Anda bisa terbantu gitu ya. Dan saya kan kebetulan juga praktisi Feng Shui. Jadi menurut saya juga bukan halangan jika Anda ingin punya rumah yang bagus. Di saat yang sama juga Feng Shui-nya bagus, itu bukan halangan. Dan selama ini itu mungkin, Mas Ian. Oke. Dan itu kalau dari segi ilmu Bazi ataupun Feng Shui. Nah, kalau misalnya dari segi langsung ke ilmu misalnya yang tadi, yang Konfusian adalah hidup tanpa menjalani kebajikan itu bukankah sangat menderita ya, kita akan membuat masalah di masyarakat gitu ya. Dan tentunya kan hidup kita jadi nggak nyaman ya, nggak tenang, nggak aman. Karena senantiasa ada ancaman karena kita tidak berbuat yang sepantasnya. Nah, maka dari itu ketika kita berbuat kebajikan atau bahasa Chinese-nya itu gitu ya, kebajikan, kita merasa aman, kita merasa terlindungi. Tidak perlu harus galau-galau, nanti saya diapain orang dan sebagainya. Kenapa? Karena kita dijaga oleh kebajikan itu sendiri. Sehingga orang lain akan malah mau membantu kita alih-alih mencelakakan. Ya mungkin ada yang mau mencelakakan gitu ya. Tetapi karena kita orangnya bajik ya, banyak orang yang mau nolong juga gitu ya. Atau kalau misalnya nggak ada orang yang mau nolong gimana? Maka di sini Buddhis yang masuk gitu ya. Semuanya adalah tergantung pikiran Anda sendiri. Segala hal di luar tidak bisa Anda kontrol. Tetapi respon Anda ketika bertemu dengan penderitaan di luar, itulah yang menentukan kebahagiaan Anda.
Nah, jadi komplit kan. Antara Taoisme, ilmu feng shui dan tatsunya, Konfusianisme dan Buddhisme. Jadi mengapa di zaman dulu masyarakat Tionghoa menganut ketiganya? Karena melengkapi satu sama lain dalam mereka menjalani hidup sebagai manusia dan bermasyarakat. Di prolog saya, karya seseorang yang judulnya Te dan Tao, kemudian digabungkan. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih? Nah, jadi Tao itu kan sesuatu yang sangat luas tadi ya, melampaui apa yang kita pahami. Tetapi kita bisa mengalaminya langsung. Dengan apa? Dengan kebajikan atau Te tadi. Jadi yang pertama adalah sebelum kita misalnya mau mengubah hidup kita, itu kita pertama harus apa? Pertama harus memupuk kebajikan kan. Katakanlah Anda sudah tahu Pakju Anda. Anda sudah tahu misalnya feng shui yang Anda mau kayak gimana. Nah, Anda sudah tahu potensi Anda pun dan Anda harus melakukan sesuatu kan. Anda harus bekerja, Anda harus mencocokkan ini dan itu gitu ya. Anda juga tahu posisi feng shui yang baik gimana, Anda juga perlu harus menata rumah. Nah, dalam proses Anda menata rumah, menata potensi Anda, itu kan butuh kebajikan. Begitu. Oh, ternyata potensi saya jualan sama orang. Gimana kalau jualan saya itu, saya bisa berkomunikasi dengan baik, yang menyenangkan hatinya orang, yang membuat barang ini juga dijual secara fair, misalnya. Jadi Anda akan dipercaya orang. Anda dipercaya orang, hidup Anda bahagia. Begitu ya. Karena Anda merasa dianggap oleh orang lain. Sehingga ketika Anda bahagia, maka Anda sudah mulai selaras dengan alam semesta. Anda tidak menyalahi. Anda tidak menyalahi tatanan masyarakat ataupun semesta. Sehingga Anda kemudian merasa bahagia, rampung. Ketika pada saatnya usia kita sudah habis gitu ya, akhirnya kita kembali pada Tao gitu. Karena tidak ada satupun di dunia yang kita tentang ya, atau kita lawan. Semuanya kita belajar untuk selaras. Kita gali potensi kita sehingga elemen-elemen kita selaras. Nah, ketika semuanya selaras ya sudah, pekerjaan kita di dunia rampung dan kita bisa kembali ke Tao atau kembali ke natur alam semesta itu sendiri. Ini artinya kemudian tercipta keseimbangan alam yang harmonis ya, yang mungkin selama ini sudah tidak harmonis lagi, begitu ya Ko Hendrik? Iya, maka dari itu kan banyak perselisihan, banyak cekcok, banyak perang. Itu kenapa? Ya karena tidak harmonis tadi. Nah, tidak harmonisnya apa? Apakah masyarakatnya tidak harmonis satu sama lain? Tapi sebelum itu mungkin kita perlu lihat, apakah kita sudah harmonis sama diri kita sendiri? Penyebab perang adalah sebenarnya ketika kita tidak mampu berdamai dengan diri kita sendiri dan berperang terus dengan diri kita. Ketika kita berperang dengan diri kita sendiri, kita akan berperang dengan orang lain. Ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita juga berdamai dengan dunia. Dan ini mencakup kuantitas yang besar begitu ya? Iya. Yang namanya dunia itu kan individu-individu yang kolektif kan. Jadi kalau kita mau mengubah dunia, ya dimulai dari diri kita sendiri dulu. Nggak bisa dari orang lain. Baik Ko Hendrik, dalam Tiongkok itu kan kita kadang juga mengenal Hu begitu ya. Suatu kalimat yang dituliskan semacam kaligrafi yang kemudian ditempelkan. Nah, menurut Anda apakah ini mitos dan apakah ada manfaatnya begitu? Oke, ya banyak orang yang menganggap itu jimat ya. Sebenarnya itu ada tatanan cara penulisannya. Kalau kita belajar secara kitabiah ya dari asalnya. Bahkan asalnya itu huruf-huruf itu tidak terlalu gamblang dalam wujud tulisan Chinese yang kita kenal sekarang gitu ya. Kalau yang di zaman dulu itu bentuknya kayak meliuk-meliuk kayak nguler gitu tulisannya. Kalau kita anggap itu sebagai simbol ataupun lambang. Nah, lambang-lambang di sini itu mewakili elemen-elemen atau value-value tertentu sebenarnya yang dimaksud di kertas Hu ini. Misalnya kalau Anda belajar tentang feng shui, maka elemen air itu digambarkan dengan bulat, elemen tanah digambarkan dengan kotak. Nah, itu kan salah satu simbol-simbol, gitu ya. Dan sekarang pun kita manusia ini juga bermain semuanya dengan simbol, begitu. Misalnya, ketika kita melihat bendera Indonesia, kita akan melihat Indonesia itu sendiri ya, merah putih, gitu ya. Kemudian kita lihat lambangnya ada ular yang mengitari kayak cawan. Kita akan tahu bahwa itu maksudnya obat atau kedokteran. Jadi pada saat kita melihat lambang dari Hu itu atau Hu, maka
kita juga melihat lambang yang mau dimaksudkan ya. Value yang mau dimaksudkan dari lambang tersebut. Dan diharapkan ketika orang melihat value dari lambang tersebut, maka dia akan ada kesan-kesan tertentu terhadap lambang tersebut. Nah tentunya karena lambang tersebut juga mewakili value tertentu, maka juga berkekuatan, gitu ya. Berkekuatan untuk mengubah sesuatu. Nah di sini untuk selanjutnya bisa dikatakan ada elemen-elemen tambahan yang bersifat spiritual, gitu ya, yang perlu kita kasih lebih dalam tentunya. Nah menurut saya cuma mungkin sebatas ini ya, kalau kita lihat dari sisi rasional, ya mungkin sebatas pada value-value-nya gitu. Tapi kalau Anda ingin mengkaji value-value yang lebih dalam lagi gitu ya, mungkin Anda juga perlu belajar lebih dalam gitu ya. Tentunya di sini adalah bidang misalnya fisika kuantum gitu ya. Nah di sana banyak sekali Anda bisa menemukan hal-hal gitu ya. Misalnya lambang-lambang tertentu itu berkaitan dengan energi-energi tertentu atau bagaimana gitu ya. Nah itu nanti semuanya akan banyak dibahas gitu ya. Nah tapi kayaknya terlalu berat kalau dibahas di ruang ini ya. Jadi silakan Anda bisa Google sendiri bagaimana simbol-simbol tertentu itu berkaitan dengan energi-energi tertentu, dengan pattern-pattern tertentu. Dan di sana Anda akan bisa mulai melihat bahwa kayaknya kertas Hu atau Hu ini ya ada masuk akalnya ya, karena itu pun kan juga lambang. Betul. Nah, karena Anda juga menguasai untuk ilmu feng shui, kemudian kosmologi dan sebagainya, untuk mendatangkan rezeki dan menolak sial, begitu. Secara logika ini seperti apa sih sebaiknya? Oke, sebenarnya prinsip feng shui itu semuanya ya bisa kita logikakan gitu ya. Sebagian besar itu bisa kita kaji secara sains gitu sebenarnya. Misalnya kenapa kalau misalnya Anda bangun rumah, itu harus ada udara yang mengalir. Kalau di feng shui namanya harus ada qi yang mengalir. Jadi nggak boleh bikin ruangan itu terukep gitu ya. Nggak ada pintu, nggak ada jendela. Nah itu nggak bagus. Begitu. Nah ini kan sesuatu yang sangat saintifik ya. Kalau Anda buat kamar nggak ada penghawaannya ya memang jelek banget kualitas udara di dalam gitu. Jadi ini sudah dibahas oleh ilmu feng shui sedari dulu gitu, bahwa qi di rumah mestilah mengalir gitu. Nah di sini dimaknai ternyata bisa disambungkan juga dengan sirkulasi udara. Kemudian kan feng shui juga berbicara tentang gunung, bicara tentang sungai gitu ya di sekitar. Nah semuanya itu juga kalau kita teliti, kenapa ilmu Tiongkok itu berkata harus rumah itu kalau bisa bersandarkan gunung misalnya, itu adalah karena supaya rumahnya terlindung dari angin gitu. Diharapkan gunungnya itu melindungi dari angin kencang gitu, sehingga rumah-rumah di Tiongkok itu banyak dibangun itu belakangnya gunung dengan alasan seperti itu, supaya angin kencangnya itu tidak menerpa pedesaannya gitu pada saat itu, dihalangi oleh gunungnya. Nah kemudian implementasinya di masa modern apa? Ya misalnya Anda bagian belakang dari rumah itu misalnya Anda buat tinggi dan tertutup gitu ya, seolah-olah mengayomi rumahnya. Ya kalau dilihat-lihat ya logikanya ya benar juga kan, bagian belakang rumah kalau terbuka kan ya meskipun ada beberapa perumahan yang aman gitu ya. Cuma kan kita cenderung untuk psikologisnya merasa aman ya kalau belakang itu misalnya tertutup dan tinggi. Sehingga maling pun juga nggak bisa masuk gitu ya. Dan kayaknya rumahnya juga aman gitu ya, nggak ada kayak tiba-tiba angin kencang dari belakang, nyaman juga. Nah itu kan kita bisa lihat logikanya di mana gitu. Wow, menarik nih. Mungkin suatu saat akan dibahas secara khusus ya. Bisa panjang. Oke, nah kita bicara untuk zaman modern sekarang ini. Anak muda sekarang apakah masih percaya? Padahal hal tersebut juga mengajarkan tentang kebaikan. Wah ini nggak tahu. Saya umur 32 masih muda nggak? Ini pertanyaan yang menarik gitu ya, karena ya kalau kita lihat mayoritas ya memang mungkin sudah nggak percaya ya, mayoritas gitu. Itu bukan berarti nggak ada anak muda yang percaya, bukan berarti seperti itu. Tapi sebenarnya pada saat anak muda kalau misalnya sekarang percaya pada ilmu ini, biasanya mereka sudah punya background yang kokoh dulu gitu. Mereka memang suka riset, mereka sudah lihat background ilmu pengetahuannya apa gitu, sehingga mereka memutuskan untuk mengadopsi ilmu ini gitu ya. Begitu. Jadi tentu berbeda sikapnya dengan
mungkin orang zaman dulu yang menerima ilmu ini mentah-mentah gitu ya. Kalau sekarang mereka lebih ke arah nanti, oh kenapa bisa begini ya? Oh sainsnya di mana ya? Ilmu pengetahuannya dari segi mana ya? Nah mungkin mereka akan masuknya lewat hal itu. Kalau sekarang masih banyak disebutkan bahwa budi pekerti anak muda itu semakin luntur begitu. Nah, apakah dengan mempelajari hal ini, maka semakin lama kita juga akan memiliki budi pekerti yang lebih halus, lebih sopan dan sebagainya begitu, Ko Hendrik? Oh iya, tentu saja. Ajaran Tiongkok itu digunakan untuk kita menjadi istilahnya cendeng atau insan sejati. Insan sejati ini apa sih? Bagaimana Anda bisa menjadi manusia seutuhnya? Manusia yang seutuhnya itu bagaimana sih? Ya manusia yang berbudi pekerti, yang berkebajikan. Berkebajikan itu berbudi pekerti. Wow, menarik ya. Oke, sebagai closing statement-nya untuk perbincangan kita malam hari ini nih. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Oke, kayaknya poin-poinnya sudah semua saya bahas ya. Tetapi mungkin yang terakhir adalah pesan saya jangan lupakan untuk punya hati yang baik. Karena di kitab Cao Te Ching sendiri juga disebut soal hati yang penuh cinta kasih gitu ya. Kemudian di Buddhis juga disebutkan tentang Maitri Karuna, Tzu Pei, itu juga cinta kasih dan belas asih. Kemudian di Konfusianisme juga dibahas tentang Ren ya, atau kemanusiaan, kebaikan. Jadi milikilah hati yang baik dan penuh kasih sayang. Orang zaman sekarang terkadang mementingkan hal-hal yang menumbuh kembangkan ego sendiri gitu ya. Dan akhirnya lupa untuk punya hati yang ramah dan baik. Gitu. Padahal itu merupakan syarat tadi ya untuk menjadi manusia yang berbudi pekerti. Begitu. Jadi menurut saya Anda boleh pintar, Anda boleh ambil ilmu sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupakan hati yang baik. Begitu. Luar biasa sekali nih. Satu hal yang sangat dalam maknanya. Terima kasih Ko Hendrik untuk perbincangan kita malam hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Terima kasih, Mbak. Iya, xie Jiachen. Jiachen.醉，好想找个人来陪。我们之间有太多的误会，爱不能再沉睡，是可悲是摧毁。我不要再为谁掉眼泪，爱过才后悔。想要永久来麻醉，我们之间有太多的误会，爱不能再沉睡，是可悲是摧毁。我不要再为谁而心碎，求求你给我个机会。不要再对爱说无所谓，如果相爱是完美，就让我们用真心去面对。求求你给我个机会，不要再对爱说无所谓，留下了太多伤悲。告诉我，你到底爱着谁？想要永久来麻醉，我们之间有太多的误会，爱不能再沉睡，是可悲是摧毁。我不要
在你心而心碎。求求你给我个机会，不要再对爱说无所谓。如果相爱是完美，就让我们用真心去面对。求求你给我个机会，不要再对爱说无所谓，留下了太多伤悲。告诉我，你到底爱着谁？求求你给我个机会，不要再对爱说无所谓。如果相爱是完美，就让我们用真心去面对。求求你给我个机会，不要再对爱说无所谓，留下了太多伤悲。告诉我，你到底爱着谁？Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Dialog Budaya Tionghoa yang disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya Dina Febrina beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Xie Cacian, Wan An. Lintas Jogja Malam. Pro 1 RRI Yogyakarta.